kelas 7, jumpa lagi dengan Mem Elisa di sini. Kali ini Mem Elisa akan membahas tentang struktur bumi dan bencana alam. Untuk materi ini dapat dibaca di buku IPA kelas 7, halaman 332 sampai 350. Untuk struktur bumi sendiri, Mem Elisa sudah pernah bagikan materinya minggu kemarin ya anak-anak. Jadi Mem Elisa akan teruskan di struktur bumi ini, yaitu mulai dari gunung berapi. Yuk, mari dengarkan materinya ya. Oke, gunung berapi. Gunung berapi adalah suatu saluran sistem fluida panas yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan sampai ke permukaan bumi. Nah, ini adalah contoh gunung berapi yang ada di Indonesia. Kemudian ada beberapa teori tentang tektonik lempeng yang mengakibatkan gunung berapi, terbentuknya gunung berapi. Yang pertama adalah pergerakan lempeng saling mendekat, yaitu divergen. Contohnya terbentuknya gunung berapi di Jawa dan di Sumatera akibat tumbukan lempeng Australia dan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng saling menjauh atau konvergen. Contohnya terbentuknya gunung berapi di punggung di Samudra Pasifik dan punggung samudra di benua Afrika. Kemudian yang terakhir adalah pergerakan lempeng saling melewati atau transform. Contohnya patahan San Andreas yang terjadi karena lempeng Amerika bergerak ke arah selatan, sedangkan lempeng Pasifik bergerak ke arah utara. Nah, ini adalah contoh teori tektonik lempeng. Yang selanjutnya adalah lokasi gunung berapi. Nah, lokasi gunung berapi ada 3 di sini. Yang pertama adalah sepanjang pegunungan bawah laut yang dasar lautnya melebar. Contohnya adalah pegunungan besar di Samudra Hindia dan di Samudra Pasifik. Yaitu kalau di sini contohnya adalah Gunung Mauna Loa Hawaii. Itu adalah salah satu pegunungan bawah laut yang dasar lautnya menyebar. Kemudian yang selanjutnya adalah sepanjang zona subdukasi, yaitu contohnya adalah lingkaran api Pasifik. Di sini kita dapat melihat bahwa ternyata Indonesia juga termasuk dalam Pacific Ring of Fire, yaitu yang kalau dilihat dan diperhatikan baik-baik, Indonesia juga salah satu yang masuk ke dalam Ring Pacific of Fire. Kemudian yang selanjutnya adalah hotspot pusat sebuah lempeng tektonik. Contohnya adalah Gunung Kepulauan Hawaii. Kembali lagi, kalau di Gunung Kepulauan Hawaii kita dapat melihat ada Mauna Loa, Mauna Kea, dan ada beberapa lagi gunung di Kepulauan Hawaii. Yang selanjutnya adalah struktur gunung berapi. Gunung berapi di dunia memiliki bentuk struktur yang tidak persis sama. Secara umum, struktur gunung berapi terdiri atas bagian-bagian berikut. Di sini dapat dilihat ada gambar, ada hurufnya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang pertama adalah dapur magma. Di daerah sini, dapur magma atau kantung magma merupakan sumber massa cairan pijar yang kental di dalam bumi dengan suhu mencapai ribuan derajat Celcius. Adapun lava adalah magma yang sudah keluar dari permukaan bumi, sedangkan lahar adalah lava yang telah bercampur dengan air hujan. Bagian yang B adalah pipa kepunden. Bagian yang B ya, pipa kepunden. Nah, ini bagian B, yaitu pipa mulut kawah yang berada di dekat dapur magma. Kemudian bagian C adalah lelehan lava. Kemudian bagian D adalah erupsi. Sini erupsi. Kemudian selanjutnya E, lubang kawah kepunden. Yang E, lubang kawah kepunden, adalah lubang kawah yang berada di dekat kawah. Terus yang F adalah kawah. Di sini F adalah kawah. Kawah adalah lubang tempat keluar akhir dari magma. Kemudian yang G itu adalah erupsi pusat, adalah titik tengah letusan ketika terjadi letusan. Yang H itu adalah lapisan batuan. Di sini ada lapisan batuan.
lapisan batuan yang terbentuk akibat letusan gunung berapi yang terjadi ratusan kali dalam waktu yang sangat lama. Yang selanjutnya adalah kita akan belajar tentang erupsi gunung berapi berdasarkan kekuatannya dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu erupsi eksplosif dan erupsi efusif. Erupsi eksplosif dalam bentuk gas dan lava padat. Gerakan magmanya keluar hingga permukaan bumi melalui pipa kawah utama gunung berapi, tetapi kekuatannya sangat besar hingga merusak dinding kawah. Yang selanjutnya adalah erupsi efusif berupa lava cair. Gerakan magmanya keluar permukaan bumi melalui retakan-retakan yang ada pada badan gunung berapi. Lava yang keluar lalu tertimbun di sekitar kawah sehingga membentuk badan gunung. Yang selanjutnya adalah bentuk gunung berapi berdasarkan hasil erupsi. Yang pertama adalah gunung api berbentuk strato atau convolcanoes. Yang kedua gunung api Mars atau Mare volcanoes. Terus yang ketiga adalah gunung api perisai atau tameng shelf volcanoes. Nah, ini adalah gambar dari gunung berapi dengan contohnya masing-masing. Untuk tipe gunung berapi perisai, Indonesia tidak memiliki. Salah satu contohnya yang di sini perlihatkan ke anak-anak adalah Gunung Mauna Kea di Hawaii. Gunung ini tidak terlalu tinggi untuk Mauna Kea karena ternyata gunung ini terletak di bawah laut dengan puncak yang kelihatan sedikit dari atas permukaan laut. Nah, itu adalah tadi erupsi gunung berapi berdasarkan kekuatan dan berdasarkan hasil erupsi. Yang selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah menghadapi bencana gunung meletus. Gunung meletus tidak dapat dicegah, tapi waktu letusan dapat diprediksi dengan melihat gejala yang terjadi. Apa yang dapat dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah gunung meletus? Pada saat menghadapi gunung yang akan meletus, kita perlu memperhatikan arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG terkait dengan perkembangan aktivitas gunung berapi. Yang kedua, mempersiapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengantisipasi debu vulkanik. Yang ketiga, mengenali daerah setempat dan mengetahui jalur evakuasi juga tempat perlindungan. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan dasar dan logistik. Nah, setelah itu, pada saat terjadi letusan gunung berapi, apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama, patuhi perintah evakuasi dari pihak berwenang, kemudian segera menuju ke titik kumpul. Yang kedua, hindari arah angin yang searah dengan abu vulkanik agar tidak terkena hujan abu. Yang ketiga, pakailah masker, pakaian tertutup, topi, kacamata pelindung. Yang keempat, hindari menggunakan lensa kontak. Nah, setelah terjadi letusan gunung berapi, yang harus kita perhatikan adalah gunakan selalu masker dan kacamata pelindung atau hindari tempat yang terkena hujan abu karena partikel-partikel dari abu tersebut dapat merusak paru-paru. Hindari menyalakan AC jika ruangan rumah belum bersih dari abu vulkanik. Mesin mobil juga dapat rusak jika terkena paparan abu vulkanik. Sebisa mungkin menggunakan kendaraan lain saat keluar rumah. Yang ketiga, hindari aliran sungai saat baru selesai erupsi gunung berapi. Nah, itu adalah langkah-langkah menghadapi bencana gunung. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang gempa bumi. Gempa bumi adalah pergerakan atau bergesernya lapisan batuan bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Besarnya gerakan lapisan bumi mengakibatkan goncangan dengan kekuatan yang beragam. Ada yang lemah sampai goncangan yang kuat sehingga meruntuhkan bangunan yang kokoh sekalipun. Jenis-jenis gempa bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3. Yang pertama,
Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Gempa bumi vulkanik disebabkan letusan gunung berapi. Dan yang ketiga, gempa runtuhan disebabkan runtuhan atau longsor daerah lereng, atap gua runtuh, dan runtuhan daerah pertambangan bawah tanah. Kemudian, jenis gempa berdasarkan kedalaman hiposentrum. Hiposentrum adalah sumber gempa di bawah permukaan bumi. Ada 3 jenisnya, yaitu gempa bumi dalam, hiposentrumnya lebih besar dari 300 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah, hiposentrumnya sekitar 60 sampai 300 km. Kemudian gempa bumi dangkal, hiposentrumnya sekitar 60 km. Yang selanjutnya adalah berdasarkan bentuk epicentrum. Epicentrum adalah gempa bumi yang terjadi di luar permukaan bumi, yaitu ada gempa sentral dan gempa linier. Yang selanjutnya adalah berdasarkan jarak epicentrum. Yang pertama gempa sangat jauh, epicentrumnya lebih besar dari 10.000 km. Yang kedua, gempa jauh, epicentrumnya sekitar 10.000 km. Sedangkan yang ketiga adalah gempa lokal, epicentrumnya kurang dari 10.000 km. Yang terakhir, jenis gempanya berdasarkan lokasi epicentrum, ada gempa daratan dan gempa lautan. Nah, kemudian kita akan belajar tentang pengukuran gempa bumi. Nah, pengukuran gempa bumi menggunakan alat yang disebut seismograf. Seismograf ini digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi, dan biasanya seismograf ini menggunakan skala Richter. Jadi skala Richter antara 1 sampai 10 skala Richter. Yang selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah menghadapi gempa bumi. Yang pertama, tindakan sebelum terjadi gempa bumi, mengecek potensi bahaya di rumah, mengidentifikasi tempat aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan dukungan logistik darurat. Yang kedua, tindakan saat terjadi gempa. Yang pertama yang harus dilakukan adalah bila di dalam bangunan, segera berlindung di bawah rangka bangunan atau kolong meja yang kuat. Setelah itu keluarlah menuju tempat terbuka menggunakan tangga darurat, menjauhlah dari jendela kaca dan benda-benda yang berpotensi akan jatuh. Gunakan tangga darurat untuk evakuasi. Bila berada di luar rumah, carilah tempat terbuka yang jauh dari bangunan, tiang listrik, baliho, pohon tinggal dan ataupun yang lain yang berpotensi untuk roboh. Bila sedang mengemudi, berhentilah dan menjauh dari jembatan atau terowongan. Bila berada di pegunungan, hindari lereng dan jurang dan waspadalah dengan reruntuhan batu atau tanah longsor akibat gempa. Bila berada di pantai, segeralah berpindah ke daerah yang lebih tinggi untuk menghindari apabila gempa berpotensi menyebabkan gelombang tsunami. Selanjutnya kita akan belajar tentang tsunami. Tsunami adalah bencana alam yang disebabkan oleh naiknya gelombang laut ke daratan dengan kecepatan tinggi ke daratan akibat adanya gempa yang berpusat di bawah laut. Syarat terjadinya tsunami antara lain gempa bumi yang berpusat atau epicentrum di tengah laut, gempa bumi dangkal, epicentrumnya antara 0 sampai 30 km, gempa bumi dengan kekuatan sekuat-kuatnya 6,5 skala Richter, gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Selanjutnya adalah terjadinya tsunami melalui 3 tahap, yaitu pembangkitan, gempa atau peristiwa lain yang menyebabkan itu, propagasi, bagaimana gelombang bergerak atau menyebar. Yang ketiga adalah genangan, banjir ketika tsunami mencapai daratan. Indonesia juga telah mengembangkan sistem peringatan dini tsunami Indonesia yang dinamakan Indonesia Tsunami Early Warning System. Model sistem peringatan dini tsunami seperti yang terlihat pada gambar. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menghadapi tsunami. Tindakan sebelum dan pada saat terjadi tsunami: mencari informasi, segera menuju daratan tinggi dan tinggal di sana sementara waktu. Menjauhi pantai, apabila air pantai surut secara tiba-tiba, segeralah berlari menjauhi pinggir pantai. Panjatlah pohon yang cukup
cukup tinggi dan kuat. Jika di dalam rumah bertingkat, segeralah naik ke lantai paling tinggi. Yang selanjutnya adalah tindakan setelah terjadi tsunami, menjauhi lokasi tergenang dan rusak akibat tsunami sampai dinyatakan aman oleh pihak berwenang, menjauhi reruntuhan di dalam air. Utamakan keselamatan dirimu dengan orang di terdekatmu. Nah, yang terakhir adalah badan-badan yang terkait dengan bencana, yaitu ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Yang selanjutnya BNPG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selanjutnya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, semua materi Mem Elisa tentang struktur bumi yaitu dan bencana alam, termasuk di dalamnya ada bagian-bagian bumi, terus selanjutnya adalah gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami, semuanya sudah selesai. Oke, kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Dadah.